Selamat malam. Tamu 1 jam lebih dekat malam ini adalah seorang pencipta lagu, ya, lagu anak-anak, yang mungkin ini hits di tahun 90-an. Pasti tahu lagu-lagu misalnya kalau saya sebut nyamuk-nyamuk nakal. Sikomo, sikomo. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Kira-kira obok-obok, oke. Si lumba-lumba? Yang katanya banget ya. Oke, penciptanya siapa itu semua? Ya, Papa T-Bob, keluar Papa T-Bob. Iya, Papa T-Bob. Saya panggilnya Papa. Boleh. Atau Bob. Kebanyakan Papa. Papa aja. Iya, oke, anak-anak ini kecil. masih kecil. Tadi saya selewat dengar namanya adalah Erwanda. Iya. Kok jadi Papa T-Bob? Jadi gini, saya tuh dulu dilarang lagu-lagu saya ditolak masuk ke salah satu stasiun televisi. Waktu masih menggunakan nama Erwanda? Iya, nama Erwanda. Saya pernah nama Wanda Chaplin. Jadi dulu kritik saya sering bolak-balik kalau lagi nyanyi itu ditangkep. Akhirnya saya coba membuat lagu anak supaya bisa masuk acara televisi. Pada saat itu kita semua ke sana, semua pencipta lagu, semua penyanyi arahnya ke sana. Cuma saya yang ditolak. Begitu saya ganti nama ketahuan ditolak lagi, di-cut. Sedangkan produser sudah membayar saya. Jadi gimana ditolak terus? Terakhir ada produser yang baik hati, saya bikin lagu anak-anak. Saya bilang ini cobain lagu anak-anak saya tahun 90-an, saya bikin semut-semut kecil. Nah itulah saya ganti nama Papa T-Bob. Dapat dari mana itu ide Papa T-Bob? T-Bob anak saya. Oh, T-Bob aja. Iya. Papanya T-Bob Iya, gitu ya. Betul. Oke. Sebetulnya gampang aja ya ganti nama. Iya. Dan setelah ganti nama nggak ada hambatan. Itu nggak ketahuan. Meledak satu lagu, masuk lagi lagu kedua, terus udah booming berapa kali, baru ketahuan. Oh ini Erwanda itu katanya. Tapi udah nggak bisa apa-apa, saya udah jadi milik publik. Oke. Dan sampai sekarang ini Papa T-Bob, nama asli Erwanda udah cuma cukup di KTP aja. Iya. Oke, ini kita langsung melihat hal yang lain, ada tebak wajah ya. Ini mungkin Papa harus menebak wajah dalam waktu cepat. Bisa ketebak nggak nih di sini? Ketebak nggak? Nggak kelihatan. Oke, next. Potongan berikutnya. Kebayang nggak, Pak? Mungkin udah agak-agak terbayang ya? Iya. Bisa? Sudah bisa ditebak belum? Kalau belum kita lihat potongan yang ketiga. Belum terbayang juga ya? Coba tengok ke belakang. Ini juga tokoh yang dekat dengan anak-anak. Oh iya ya. Mulai terbayang. Aduh, Bu Kasur. Almarhum. Aduh. Pernah ada titipan, teguran atau apa gitu yang disampaikan? Saya pernah ditegur almarhum ya pada saat itu. Apa? Jadi kalau setiap bikin video klip, saya kan jarang di tempat karena saya masak di dapur rekaman. Maksudnya ya nggak ikut ke syuting. Tidak ikut gitu. ke syuting, cuma kadang-kadang kalau diminta sama anak-anak saya muncul lah walaupun sebentar. Ada juga yang saya tunggu. Tiba-tiba saya pernah ditegur. Jadi anak-anak tuh dandanannya terlalu menor. Kata Bu Kasur. Bu Kasur bilang, Papa T-Bob, Anda nih sekarang pegang kendali. Tolong anak-anak jangan celemang-celemong gitu. Maksudnya dandanannya. Iya, jadi kita udah marahin, kita udah tegur, dihapus. Nanti saya lewat tambahin lagi. Orang tua itu biasanya gitu, ibunya. Gitu. Betul, pernah juga ada masukan dari Pak Ate Mahmud? Betul, almarhum juga Ate Mahmud. Saya pernah ditegur, saya diundang di sana, artinya pakar anak semua. Saya di situ ada Kak Seto juga, ada Ben Sleo semua. Jadi mereka nggak percaya itu lagunya Papa T-Bob. Jadi ada lagu begini, bila aku sudah besar, aku ingin jadi abri, musuhku cincang, ku makan jadi bacang. Itu syairnya siapa? Saya bilang ini bukan saya katanya. Ada yang dapetin kasetnya pada saat itu, kaset diputar. Nggak tahu di situ ciptaannya nama orang lain bukan saya. Memang saya nggak pernah bikin itu. Saya bikin lagu mudah kok. Apa aja ini warna-warna begini bisa saya bikin lagu dalam sekejap. Iya. Artinya bisa artinya spontan begitu aja spontan gitu ya? Begitu ketemu judulnya saya langsung bisa bikin lagu. Jadi
nggak mungkin saya nyiptain lagu seperti itu karena saya di anak-anak, saya sadar itu. Oke, jadi memang harus hati-hati untuk lirik anak-anak ya. Betul. Oke, ada lagi yang harus kita lihat ya, ini gambar apa? Nah ini, wah ini gambar burung Garuda ini pernah bikin Papa T-Bob ini deg-degan luar biasa. Oh iya, saya pulang rekaman. Saya pulang rekaman pada saat itu habis bikin lagu ini. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara itu saya lagi bikin lagu itu, tiba-tiba ada ada surat masuk, lambangnya Garuda tadi, dari Seknek, Sekretariat Negara. Waduh, saya deg-degan setengah mati, ada apaan gitu. Emang di situ tertulisnya apa, panggilan gitu, bukan panggilan, undangan apa? Iya, undangan suruh menghadap, tapi kan saya nggak tahu suruh menghadap ngapain. Pada saat itu ya almarhum juga udah kalau nggak salah ya. Terus saya ditegur, itu apa artinya lagu si Komo? Yang menegur orang sana, orang di dalam pada saat itu, saya lupa lah dari bukan Pak Murdiono. Mungkin tegurannya dari beliau juga. Oh, oke. Kemudian? Jadi itu maksudnya apa itu lagu si Komo? Saya bilang saya cuma bercerita aja. Kebetulan saya dapat nama dari Kak Seto. Karena Kak Seto punya boneka si Komo yang lucu. Pada saat itu anak-anak gemar sama si Komo. Jadi saya sharing, Kak Seto gimana kalau saya bikin lagu? Oke, boleh. Saya tulis itu lagu. Kan macet lagi, jalanan macet gara-gara si Komo lewat kan gitu. Lewat HI, lewat Harmoni, akhirnya nongkrong di Monas kan gitu-gitu. Kalau ada Komo pasti macet. Jadi orang image-nya kemana gitu kita nggak tahu. Bukan saya gitu loh. Artinya itu sebetulnya pokoknya dulu kan ada yang kalau lewat macet ya kan, polisi pun bisa bingung, dari sana mobil pemadam kebakaran, dari sini ada orang number one lewat, dari sana lagi ada orang sakit, bingung mau yang mana di stop, akhirnya ditelan aja sempritannya. Kira-kira begitu ya. Supaya aman. Dipanggil oleh Seknek. Penjelasan Papa T-Bob bisa memuaskan mereka? Memuaskan, karena saya sebagai pencipta lagu anak, inilah lagu anak-anak. Artinya kan di dalam mobil kadang-kadang bapaknya nyetir, anaknya di belakang mau sekolah. Mereka suka bertanya, kok berhenti Pak, kenapa? Macet di depan nak, kan gitu. Jadi saya olah pakai boneka si Komo, karena dia besar, kayaknya dia menguasai jalan-jalan gitu. Nah, tapi terus nggak pernah tuh terlintas bahwa yang lewat terlintas. Nah itu karena saya backgroundnya tukang kritik, jadi teman-teman juga curiga begitu. Sempet deg-degan, aduh jangan-jangan udah ganti nama Papa T-Bob nih, di blacklist lagi. Betul, nih. saya udah deg-degan. Tapi pada saat itu Allah baik sama saya, jadi selamatlah saya. Oke, dan sampai sekarang nama Papa T-Bob masih terdengar ya sampai sekarang. Amin. Ya. Itu proses kreatifnya gimana sih? Nyamuk bisa jadi lagu, semut bisa jadi lagu, air jadi lagu. Semua dari contoh sebetulnya, kejadian hari-hari. Waktu saya pertama bikin lagu anak-anak tahun 90 itu kan, Bobby ini T-Bob, anak saya tuh masih umur 9 bulan kalau nggak salah. Jadi saya karena dia main sendiri, terus dikeroyok itu semut, banyak semut di situ. Jadi saya langsung ambil gitar, saya hibur dia maksudnya. Semut-semut kecil, saya mau tanya gitu. Terus dari dalam, itu bagus tuh, jadiin lagu aja begitu. Akhirnya jadi lagu. Jadi saya pilih judulnya itu Semut-semut Kecil. Memang semua binatang hampir saya bikin. Cuma satu yang saya nggak bikin. Apa? Kecoa. Saya takut kecoa. Saya jijik kali sama kecoa. Ini kalau ada kecoa saya kabur. Oke. Tapi bener nggak kalau Papa T-Bob itu bikin lagu tuh harus ketemu sama penyanyinya dulu? Begitulah. Saya jadi dulu saya nggak pernah begitu. Tapi memang sulit. Banyak yang orang tuanya bilang udah ini aja, saya nggak cocok. Oh, orang tua yang minta gitu? Padahal saya dibayar. Tapi saya nggak cocok, saya ulang. Gitu. Makanya pernah kejadian lagu Eno tuh harusnya sekian album. Terakhir masa ada sisa lagu, kontraknya dia sama perusahaan. Itu saya disuruh paksain Eno suruh nyanyi, tapi Enonya udah nolak. Saya udah gede om, dia udah malu. Lagu itu apa waktu itu? Apa saya lupa. Jadi saya robek, udah masuk tong sampah. Walaupun ada yang minta, saya udah nggak mau karena itu udah nggak dipakai. Jadi orang itu silakan hubungi saya, kita ketemu.
ketemu saya gampang kok, bawa anaknya, duduk saya ngobrol sama anaknya sebentar, kamu mau nyanyi ini coba nyanyi apa aja terserah. Dia nyanyi, coba refnya nyanyi, saya dengar tingginya, saya dengar. Terus hari-harinya saya tanya orang tua, Bu harinya ngapain aja, udah gini, rewelnya waktu begini begini, udah saya bentuk itu jadi lagu. Kadang-kadang fotonya saya lagi bikin lagu, fotonya saya liatin. Gitu. Kalau nggak sampai melihat fisik calon penyanyinya apa tuh? Susah, saya kemana-mana jadinya bikinnya. Jadi saya fokus ke dia gitu, udah dengar suaranya gitu. Ya itulah yang jadi banyak ya orang tua yang datang telepon, Papa Tibo bikinin dong lagu untuk anakku gitu. Banyak, untuk mau bayar berapapun itu Papa. Udah bebas, mereka mau bayar berapa aja berani. Mereka berani. Iya, Yang saya pernah orang tuanya minta lagu untuk anaknya satu album. Dia nggak bisa bayar, begitu saya kasih harganya karena dia minta satu album. Berapa? Dulu saya jual lagu 150 satu lagu. 150 sampai 250 ribu. Juta. Iya. Satu lagu. Wow. Itu kalau misalnya satu album. Iya, satu album pernah kita 1,8. Itu uang zaman dulu kan luar biasa. Bukan luar biasa lagi. Alhamdulillah dulu udah besar banget. Sampai dia bilang, Papa Tibo gini, sekali-sekali lah main ke Bandung, dia orang Bandung. Oh saya sering, ada teman di Bandung, ya ada lumayan, bolehlah nanti sana lihat rumahnya. Jadi saya dikasih rumah, bikin satu album, dikasih rumah satu, dibayar juga waktu itu. Wow. Jadi rumah yang harga 1 M sama 800-nya dibayar. Wah itu uang udah pada saat itu. Pada saat itu. Oke, ini proses kreatifnya ada yang nyamuk udah, semut udah, ada itu yang diobok-obok itu. Obok-obok, nah ya. itu proses kreatifnya gimana? Itu kalau obok-obok ya, ini Joshua memang anak kecil yang aneh. Nyanyiin dikit dong, dikit aja. Diobok-obok airnya, diobok-obok, banyak ikannya kecil-kecil pada mabok. Diputar-putar airnya, disemprot-semprot, kena buang. Apa kabar gue? Ada kebanyakan. Lanjutin dulu dong. Nyanyi berdua lagu yang tadi. Terusin. Tadi sampai mana ya? Tadi baru dingin, dimandiin, nanti masuk angin. Sambil duduk. Idenya dari Joshua. Jadi waktu itu pada saat itu saya lagi bikin lagu memang buat Joshua. Dia pernah telepon dalam perjalanan, Om aku udah di tol, mau ke studio. Nah terus saya bilang, Jo, jangan terlalu cepat. Saya bilang sampai studionya, lagu lagi dibikin. Belum jadi. Saya udah musik udah jadi. Tinggal masukin syair, notnya saya ganti-ganti. Buka pintu dia nongol. Udah nyampe. Waduh, bingung saya. Saya bilang di waktu itu di studio itu ada taman mainan anak-anak. Udah main aja, dia main. Akhirnya dia masuk, hilanglah dia berdua nih sama adiknya nih. Masuk ke ruangan pita, dulu pakai pita besar. Di situ ada ember ya, studionya maklumlah ada AC yang bocor. Netes ke ember udah setengah gitu kan. Memang dingin itu kan. Dia keluar basah semua. Ibunya ada di studio sama saya kan marah. Ini mana? Itu loh ada air di ember, tak obok-obok dingin kata dia bilang. Saya langsung bilang, saya robah langsung. 15 menit saya bikin obok-obok. Iya, langsung 15 menit. Iya, 15 menit saya bikin lagu itu jadi. Joshua nunggu di situ, saya suruh nyanyi. Jadi beneran ya, kalau Papa Tibo itu harus ketemu dulu sama anaknya. Entah mitos entah apa, tapi emang begitu dan timbul idenya dari hal-hal yang sama sekali nggak terduga. Cuman karena kepekaan seorang Papa Tibo aja, lagu itu bisa akhirnya. Itu lagu pertama Joshua sama Papa Tibo berarti. Betul. Iya, betul. Itu pertama dan Joshua nyanyiinnya cepet, gampang banget. Saya waktu bikin dia ada di situ, dia nongkrong kan. Masih ingat nggak Joshua suruh belajar lagu itu waktu itu? Detailnya sih nggak ingat ya, karena itu tahun 97-98 ya. Masih kecil banget ya? Masih kecil. Jadi gini. Masih kecil sih. Oh gitu ya? Dia sempat udah tidur. Dia tidur, saya bangunin. Dia udah kecapean kali ya. Dia tidur. Jo, masih kuat gak nyanyi? Kamu ngantuk nih? Enggak Om, masuk. anak malam. Ngantuk-ngantuk. Dia memang hebat soal itu. Dia tanggung jawab dia. Nyanyi sampai selesai. Oke. Nah terus Joshua denger lagu itu tuh Joshua banget berarti kan? Kamu banget gitu kan berarti? Iya, karena ikut merasa terlibat dalam proses kreatifnya juga kan, ada di situ dan jadi nadanya juga sangat catchy waktu itu. Om Anda bikin juga apa ya?
gampang diinget lah, gampang diinget. Jadi untuk rekamannya juga nggak butuh waktu yang lama sih. Kamu lagi kecil kan medok banget kan Jawanya? Jadi Iya. kuncinya lagu itu di situ. Berapa kali saya bikin lagu Joshua, saya cari huruf B sama D, biar medoknya keluar. Kayak bulat-bulat bolong tengah, namanya kue donat. Itu saya tekenin. Dia pernah di obo-obo itu nggak boleh sama saya. Di obo-obo saya tekenin itu. Harus Iya, keluar. makanya dicari diksi-diksi lirik yang Betul. ada D, B, G Iya, gitu rata-rata biar kalau semua. medoknya keluar. Itu ya. Terus yang hasil Papa Tibop apa aja? Justru masih Oh, ingat nggak? sejak di obok-obok itu berikutnya akhirnya kerja sama lagi sama Om Papa Tibop itu di lagu Donat. 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 Abis Donat ada Jangan Tidur. Jangan Tidur. Terus ada Aku Anak Indonesia. Akhirnya sampai ke jingle-jingle iklan pun Jingle. kerja sama bareng gitu. Dulunya idola kan kalau waktu Joshua dulu dengerin sebelum nyanyi ya, dengerin Trio Kwek Kwek, Susan, Ria Enes, seneng. semuanya lagu ciptaan Om Wanda gitu. Tapi akhirnya bisa kerja sama bareng. Gitu. Apa rasanya? Apa ya? Kayak kita bisa syuting bareng Brad Pitt gitulah, gimana sih? Gitulah pokoknya. Dari idola terus jadi kerja bareng. Pernah saya tolak. Pernah ditolak. Pernah saya tolak. Pernah ditolak terus balikan lagi, Cie. Oke, ini soal pengalaman berkesan nih. Banyak juga sih, Tinatun juga begitu. Saya ini punya teman pencipta lagu di belakang. Setelah saya nyiptain satu lagu yang buat jagonya, itu ada 9 orang pencipta lagu di bawah saya Ngisi album ya. untuk mengisi album. Jadi saya nggak sendirian. Bisa aja saya bikin sendiri, tapi album. disebut teman-teman serakah band. Jadi saya nggak mau, ya kan? Mereka bergabung. Pada saat Tinatun masuk, mereka pada minggir. Masuk, saya bilang tolong siapkan ini penyanyi saya yang baru. Ini saya kenalin kan semua. Setelah Tinatun udah pergi, omanya pergi, teman-teman pada bilang, gue nggak ikut bikin lah. Kenapa? Kenapa? Penyanyinya gendut, males gitu. Jadi nggak ada yang mau bikin lagu buat dia. Jadi dianggap ini hari ini Papa Tibop pasti gagal nih, pas penyanyi ini. Nggak taunya meledak. Nggak tahu yang meledak. Iya. Dan sekarang sudah jadi Ya seperti ini. ampun. Iya nih. Halo Tina, kamu cantik banget sih. Ya ampun. Apa kabar? Ada kabar. Baik, ya. Sama-sama jadi kurus Iya. gitu. Ini duduknya gimana nih? Gak apa-apa, saya di sini. tengah. Oh, iya. Oke. Waktu itu kan dikasih lagu bolo-bolo ya? Betul. Iya kan? Yang minta mamanya Tina ke Papa Tibop atau gimana itu waktu itu Omanya. prosesnya? Omanya. Pada saat itu Tina nih pernah nyanyi, mungkin pernah bikin rekaman, ibunya yang bawa-bawa dia kemana-mana, tapi akhirnya ya gagal, jadi omanya yang pegang. Saya bilang, Oma ini siapa yang, ini sekarang di tangan Oma yang ngurusin semua. Jadi Oma yang tanggung jawab. Ya, pernah ikut di sanggar saya juga dulu, kan Sanggar dekat. Ananda dulu Iya. Oke. Terus Tina dikasih lagu bolo-bolo itu langsung itu dapat idenya? Waktu itu sih sebenarnya agak bingung juga. Waktu itu kan mau ketemu Om Wanda, seorang Om Papa Wanda Tibop juga itu, orangnya. susahnya tuh minta ampun kan gitu. Salah satu yang hoki juga gitu bisa dapat. Terus udah gitu cuman ketemu sekali kalau nggak salah. Betul. Sebelum itu kan waktu itu masih kecil juga nggak Masih terlalu kecil, ngerti gitu. Jadi ya udah dibikinin. Terus dikasih kaset gitu. Kaset contohnya. Iya contoh. Terus udah gitu pas dengerin apaan sih nih lagu dari awal sampai akhir bolo-bolo terus gitu ya. Iya kan mama bolo papa diulang lagi tapi semua Salah satu ciri khas lagunya Om Wanda gitu ya. Ketika Iya. bikin guide kita dengerin kayak ini lagu kok aneh gitu ya. Iya, Aneh. gitu. Tapi banyak pas banyak dinyanyiin juga yang malas kayak begini nih. Nerka-nerkanya salah. Iya, Nggak gitu. taunya cuman jadi semua kan. jadi gitu loh. Jadi Dan waktu di itu guide tuh keren banget ya. Bolo-bolo itu artinya apa coba? Nah, bolo-bolo itu baru tahu tuh pas belakangan. Oh, artinya apa sih bolo-bolo? Ternyata tuh teman-teman. Kalau Surabaya itu Bolone. Bolone. Oke. Terus Dan- dulu lucunya tuh waktu video klip lagi kan. Dulu waktu pertama kali jadi artis cilik kan, wah kayaknya tuh itu dulu cita-citanya pengen masuk TV gitu. Udah Nah, ini kan, cita-cita. ya, terus mau video klip konsep apa pas segala macam tuh semuanya bilang udah di rumah saya aja. Di rumah saya. Di rumah. Terus pakai itu cuman karpet, Ya, boneka-boneka boneka-boneka, seadanya. Udah
gitu aja. Tapi ini apa Padahal juga yang kebayangnya lagi. mau protes juga nih soal video klip sama Om Wanda nih. Nah, ya udah Kalau protes sekarang bikinin deh. artis cilik yang lain itu bikinin tentang tema jalan-jalan negara apa. Akhirnya apa syuting video klipnya di luar negeri. Buat aku nggak ada, jadi kita nggak jalan-jalan tuh. Gara-gara Om Wanda nggak bikinin lagu tentang luar negeri. Dijawabnya kayaknya buat pengiritan atau apa gitu di rumah gitu. Enggak juga, pada saat itu waktu penyanyi saya Friska itu kan keliling dunia, keliling dengan mama dan papa. Terus kemarin aku di Italia, sekarang aku di Belanda, besok aku ada di Swiss PR banget. melihat salju. Itu saya berangkat semua ke sana. Berangkat semua. Jadi benar syutingnya saya ke Italia. Saya ke Swiss, iya saya ke Nggak bisa pakai Belanda, backdrop ke aja. Jerman, kemana udah. Jadi saya jalan-jalan keliling Eropa. Giliran saya diobok-obok syutingnya di Cukup di ember, cukup di ember. Di ember. Iya. Masih mending air apa kabar bolo-bolo. Nah tuh sama boneka ya. Ada yang bilang bolo-bolo, lu gua aja nggak tahu. Boro-boro. 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 Tina tahu nggak tadi yang diceritain sama Papa T-Bob kalau sempat ada produser yang pencipta lagu yang pada Tina nggak nggak mau. tahu, biar kita bocorin sekarang. Pada saat itu kita berunding sama teman-teman. Semua pada bilang gini, gue nggak ikutan lah. Kenapa? Penyanyi lu gendut. Kali Emang ini, bener. kali ini lu hari ini lu gagal nih. Karena penyanyi ada yang bilang Mbak Paula apa. Iya, bener. Saya sendiri yang belain. Saya sama Oma berjuang. Begitu udah jadi dia meledak, itu teman yang lain nyesel karena saya udah ambil orang lain buat tambahannya. Oke. Banyak yang nyesel. Banyak yang nyesel. Iya, gua banyak bilang yang tuh. nyesel. Gila ini lagu malah meledak. Hebatnya apa? Iya. Di saat lagu itu laku, Tina Tun punya gaya sendiri. Yang goyang leher itu. Coba goyang leher, masih Aduh, ingat nggak tuh? itu. Masih bisa. Masih bisa. Tapi udah nggak lucu aja. Ini udah nggak lucu. Mau nggak? Tapi itu Mau dia. lihat nggak? Tapi masih bikin merinding kan? Oh. Masih. Mau lihat. Iya. Sama Papa T-Bob ya. Iya, Nah, iya. biar Afdol sama pencipta lagu. Iya. Lu juga ikutan Oh, deh. iya, Oke. Siap. Oke. 1, 2, Dua, 3. tiga. Mama bolo-bolo. Papa bolo-bolo. Ini pusing mahasiswa-mahasiswanya. Bolo-bolo. Kakek. Bolo-bolo. Nah, itu. Masih bisa. Masih ya. Jo, jangan salah mahasiswa ini semua pendengar kalian berdua loh. Iya, cuma aku ngikutinnya nggak bisa, emang susah ternyata joget kayak Susah, Tina tuh. susah. Ini Harus ada sekrupnya pen. hampir copot tadi. Iya benar. Tapi itu hebatnya Manda itu, Oke. kalau ngelihat nggak sembarangan juga loh yang ditanganin itu. Betul. Jadi ngelihat tuh lihat dulu orangnya katanya gitu. Terus langsung dibikinin tuh dengan ya dengan instingnya mungkin ya. Coba kalau dulu, saya kan lihat dia besar, itu teman-teman juga pada bilang gendut apa. Tapi Jadi masyarakat suka loh iya, nontonnya Tina Tun justru itu. karena jadi lagu bolo-bolo. Kalau dia kurus saya bikin bili-bili. Iya. Tapi bener sih banyak waktu Iya. itu teman-teman artis cilik yang rela bayar berapapun asalkan dibikinin lagu sama Om Wanda. Tapi nggak Betul. semuanya diterima. Maksudnya gini, Nah, ya seniman ya, bukan bisnismen gitu loh. Kalau bisnismen kan maruk uang gitu ya, apa aja diterima. Kalau Om Wanda tuh nggak. Bahkan sebetulnya Joshua sempat pengen kerjasama bareng waktu itu di usia 2 tahun, 3 tahun waktu album pertama. Kecil banget. 3 tahun. 3 tahun ya. Nah. Tapi Om Wanda bilang, oh ini kekecilan gitu. Pernah saya tolak. Pernah ditolak. Pernah saya tolak. Pernah ditolak, terus balikan lagi, Cie. Akhirnya Pacaran balikan lagi. lagi udah 6 tahun. Udah 6 tahun. 3 tahun lagi. Iya, Iya. karena saya bilang dulu sama mamanya, saya nggak ada balita, apalagi batita, saya bilang begitu. Saya harus 6 tahun aja saya jarang waktu itu. Udah yang hebat dia 6 tahun. Tina juga 6 tahun ya? Oh, 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun dia. Tapi karena gede kali ya badannya. Gede mungkin. Nggak tahu. Berapa lagu Tina dibikinin sama Om Wanda? Dulu waktu kecil semua dibikinin sama Manda. Semuanya? Jadi Pokoknya dulu Tina Tun itu lihat Papa T-Bob. kan bisa joget-joget ya sama Papa T-Bob tuh Akhirnya dari saya album bikin 1. apa ya, yang kedua Bolo-bolo, ya? terus Bolo-bolo, terus siram-siram. siram-siram. Agak Goyang. goyang-goyang gitu, terus goyang Tina Tun. Goyang iya, Tina iya, Tun. iya. Sama terakhir tuh ada karena orang nanya artinya bolo-bolo apa sih artinya bolo-bolo apa sih? Saya bikin Bikinin. artinya bolo-bolo. Artinya Nah, bolo-bolo. Wah, segala macam jadi uang ya. Oke, harapan kalian berdua untuk Papa T-Bob nih. Dari Jo dulu deh. Harapannya nggak muluk-muluk, bisa kembali membuat dunia musik anak-anak bangkit.
Karena aku nggak percaya, nggak ada di Indonesia ini orang yang lebih aku percaya untuk membangkitkan industri musik anak-anak selain Om Wanda. Semoga nih Papa T-Bop bisa mencetak lagi bolo-bolo air yang dulu kan 90-an tuh. Nah, sekarang era sekarang untuk anak-anak sekarang untuk menyelamatkan generasi anak-anak sekarang nih gitu. Dan juga pokoknya terus berkarya sih gitu intinya sih itu. Ya dulu, tapi untuk Jo sama Tina terima kasih. Thank you. Untuk Terima Om Wanda kasih. kita lanjutkan setelah jeda berikut kami kembali. Oke. Kita ada artikel. Ini Papa bisa cerita nih ya. Nah, Papa T-Bop titik 2. Judi, cacat terbesar dalam hidup saya. Pernah ini ada masa-masa seperti ini, Papa? Pernah. Setelah terkenal, Betul. setelah bergelimang Betul. uang. Betul. Ceritanya gimana itu, Pak? Kalau teman-teman yang dekat yang sama-sama kita dari kecil, kamu salah gaul. Gitu. Jadi pada saat itu memang saya hobi nonton bola. Bahkan saya sampai saking cintanya sama AC Milan, saya sampai ke San Siro, saya nonton ke Italia. Saya nonton Chelsea ke London, saya datang. Karena uang udah bukan Iya, masalah untuk jadi Papa ya? saya hobi nonton. Tidak pernah ada taruhan. Waktu saat saya lagi rekaman siapa, ada yang masuk. Dia bilang, "Bang, bola udah main nih." Saya tinggal rekaman saya nonton. Nanti saya masuk, ngulik, nonton lagi, keluar masuk. Karena TV di luar. Lama-lama dia bilang, "Sayang, mendingan taruhan." Gitu. Oh. Dia kasih tahu cara-caranya. Bahkan dia yang ngubungin. Kita, enggak, saya bilang gitu. Udah, ada 100.000 gak? Saya kasih. 100.000 waktu itu kan besar sekali Iya, ya? 100.000 perak. Aha. Saya menang, gitu. Menang, saya panggilin teman-teman makan di kantin. Ini menang bola, gitu. Akhirnya larut. Karena orang inilah, saya nggak sebut namanya. Artinya sampai sekarang saya juga cuma inget, tapi saya nggak mau tahu dia ada di mana. Karena saya udah yang memperkenalkan iya, Papa betul, ke judi ini betul. ya. Sampai sehancur itu emang, Pak? 2 tahun saya. 2 tahun tuh di sana jangan lama-lama. Sebulan aja udah hancur. Saya 2 tahun. Pada saat 98 itu gejolak, saya udah nggak punya apa-apa. Artinya saya udah nggak bisa berkarya, nggak bisa jualan. Apa yang ada habis. Udah. Kita akhirnya saya dari nol lagi. Tapi 2 tahun itu artinya hampir setiap hari judi apa gimana itu, Pak? enggak juga, karena Gimana saya itu ada gambarannya? rekaman juga. Oke. Cuma stres saya karena nganggur, tapi saya bikin terus, tapi nggak ada tempatnya itu. Oke. Alhamdulillah beda sama sekarang. Gitu. Oke. Itu masa lalu, ya udahlah, biar berlalu. Dan saya taubatnya itu sampai benjol-benjol ini saya. Karena Nangis-nangis saya dalam sholat tuh sampai sininya bejendol saya. Udah hujan air mata. Dan itu orang nggak ada yang tahu. Jar saya sendiri karena saya yang salah. keluarga tapi tahu waktu itu, Pak? Keluarga tahu. Yang saya kasihan cuma itu aja. Jadi menanggung malu mungkin. Jadi nggak ada orang yang hebat di sana. Itu aja. Yang ada kehancuran. Mungkin gambarannya ada gambar seperti ini nih, Papa nih. Ini terminal Blok M. Iya. Ada kisah apa di sini? Iya, saya sempat bikin lagunya, sempat ngamen. Belum kan masih zaman Wanda Chaplin. Saya juga punya kelompok ngamen 78. Berdiri pada tahun 78. Ngamen sama yang ini? Ya ampun. Coba diperkenalkan. Iya. Ini Zairin Jen. Ini kawan saya dari kecil, nendang-nendang kaleng akhirnya sampai rumah. Jadi banyak lah ini apa kesannya. Tahun berapa sampai tahun berapa pernah ngamen sama, panggilnya apa? Wanda? Wanda. Okay. Saya panggil Rin. Oh, Rin sama Wanda. Oke. Iya. Pernah ngamen dari tahun berapa sampai tahun berapa? Ya kalau dia lebih tua dari saya, kakak kelas. Saya ini temen SD. Oke. Tahun 82-an ya. Iya. 82-an. Tapi ngamennya ngamen protes-protes sama pemerintah waktu itu. protes. Jadi Lagu-lagu diuber-uber protes. dikit lah. Pemerintah saat itu kan kritik dikit langsung. Iya, abis ngamen ya lari. Lari. Kita lari selalu. Berapa kali ngalamin digerebek saya juga, aduh udah. Oke. Zamannya waktu terjerat judi, Bang Rin tahu? Nggak ada. Inilah yang hebat. Dia yang nasehatin saya. Akhirnya kita kembali ke jalan Allah ini.
Gimana ceritanya itu, Bang? Waktu itu dia kurang bersyukur menurut saya. Karena luar biasa lah. Mobilnya 8. Rumahnya 2000 meter. Jadi saya tiap minggu ke Bandung pakai mobil dia rame-rame. Ya lama-lama mungkin harta yang berlimpah ini menjauhkan kita juga sama Allah lama-lama kalau kita nggak ini. Tapi itu pengaruh cuma sebentar menurut saya. 2 tahun? Iya, artinya 2 tahun sebentar lah dibanding usianya kan. Iya. Dia kembali karena ya masuk dalam lingkungan yang kita masih memagari kok. Bang Rin waktu itu khawatir nggak? Aduh, Wanda nih. Oh saya gitu. ngomong langsung. Iya. Oh, ngomong Saya langsung. panggil, saya dudukin di kantor. Apa yang disampaikan? Iya, saya sampaikan aja. Artinya sayang hidup lu. Langsung Oh iya, tobat langsung. atau Iya, atau sempat langsung. bandel-bandel Saya kan lagi? orang Iya. Sulawesi, jadi Iya, dia langsung. orang Sulawesi juga, jadi gampang. Saya bilang bahwa ini ujian dari Allah. Kalau lo nggak bersyukur, nanti lebih parah lagi. Banyak Oke. lah, banyak masukan. Saya pernah satu mobil sama Wanda. Dia bikin lagu ini kan bukan pemain musik, nggak jago piano. Bikin musiknya kadang-kadang pakai mulut di dashboard. Iya. Nanti begitu Setir. begitu kita lagi itu belok ke Gajah Mada Record waktu itu ada satu keyboard namanya Margo yang go pencet cepat. Oh, itu orangnya yang pencet. Ini tutut Iya, tunut iya. itu bagus. Jadi. Miringin jadi lagu. Jadi Jadi semua player, sebetulnya saya arranger karena ngikutin saya kan, Iya. maunya saya Oke. begini. oke. Gitu. Bang Rin, harapan Bang Rin untuk sahabat Anda ini? Kembali hadir karena jujur aja kita miris ya melihat di televisi anak-anak mereka menyanyikan lagu dewasa itu loh. Saya bilang sama dia, muncullah ya, remake lah ya. Kita tahu di film tahun 57 di remake lagi juga masih ini. Betul. Dan Papa T-Bob masih punya luar biasa gudang kreativitas. Istilah saya bilang sama dia tuh yang masih belum kering di atas genteng lo aja masih banyak lagu. Gitu. Karena buat dia gampang kok bikin lagu. Nah, ini negara yang nggak ada. Ini harapan dari seorang sahabat. Iya. Ya. Terima kasih Bang Rin Sama-sama. sudah hadir. Nanti kami akan kembali saat lagi. Oke. Papa T-Bob ini kan banyak bikin lagu untuk anak-anak. Betul. Tapi anak-anak orang lain. Anak orang lain. Betul. Kalau anaknya Papa sendiri dibuatin lagu nggak? T-Bob pernah. Oh pernah. Oke. T-Bob aja ya. Pernah dia nyanyi dulu lagunya Preman-Preman. Berapa lagu tuh? 2 kali dia nyanyi. Karena dulu masih kecil dia ikut-ikutan. Bondan syuting dia ada. Tinatun syuting dia ada. Pokoknya anak kecil yang keriting-keriting tuh dia. Oh oke. Jadi itu T-Bob itu T-nya itu apa itu Pak? Sebetulnya gini, namanya Bobby. Namanya Bobby. Pargoda. Itu ibu saya kalau datang, T-Bob mana T-Bob? Maksudnya si Bob. Oh Cuma oke. namanya nenek kan. T-Bob mana T-Bob? Saya ganti T-Bob. Jadi kira ada namanya T-Bob, jadi pakai Oke. T. Dan ini adalah T-Bob. Waduh, cucu. T-Bob. T-Bobnya udah T-Bob gede segede banget. gini. Ini kalau papanya T-Bob, ini Iya. kan papa T-Bob. Iya. Ini T-Bob. Yang ini Lil Bob Junior. Nah, serius? Enggak, namanya Enggak. dikasih namanya apa? Nah, namanya Atala Verhas. Oh, tapi nanti sebutannya Lil Bob Lil Junior. Bob Junior. Hai Lil Bob. Kamu ngeliatin aku terus nih. Emang ganjen. Oke, lagi kecil itu kan banyak bikinin lagu untuk orang lain. Kamu sebagai anaknya ngerasa gimana nggak? Waktu itu kan sempat ngeluarin album juga ya. Sampai ada 3 lagu lah. Jadi sih kalau buat ngiri sih enggak. Soalnya kan papanya sendiri yang ciptain. Ini namanya Bobby. Iya, nama asli Bobby Terus? gitu. Cuman memang semua teman itu semua manggilnya T-Bob. Udah pada tahu namanya Udah, T-Bob T-Bob. gitu ya. sebetulnya yang T-Bob dia bukan saya. Ini papa ini T-Bob, ini Bener baru pas. tadi ceritanya bahwa nenek T-Bob mana, T-Bob Iya, mana iya, dulu beneran. begitu. Kayak gitu ya. Oke. Oke. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk kami. T-Bob terima kasih. Sama-sama. Dan untuk teman-teman dari Atma Jaya terima kasih juga. Kita jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa.